Cerita hari ini, dosenku suamiku. Dia sudah bisa mengendarai motor sendiri. Jadi, hari ini mencoba mengantar pesanan sendiri. Meski Alvin ingin sekali mengantar, Audia tidak mau. Alasannya ingin bisa mengantar sendiri jika sewaktu-waktu suaminya sibuk. Lagian mengantar pesanan juga dekat. Pulang dari mengantar pesanan, Audia heran melihat mobil orang kepercayaan Alvin sudah ada di halaman rumah. Ada apa ya? Batin Audia. Mama Sriwedari dan Minah lagi menemani main Arza dan Aira. Alvin yang tadi keluar juga sudah di dalam rumah. Alvin bersama orang kepercayaan tampak serius membahas sesuatu sambil pegang beberapa berkas. Sayang, Alvin yang sadar Audia baru saja masuk langsung menyalami istrinya. Kemudian Audia menyapa orang kepercayaan suaminya dengan anggukan dan senyum. "Tumben Mas, ada apa?" tanya Audia berkerut kening. "Lia, adalah masalah sama perusahaan kita di Singapura dan Jepang," jawab Alvin. Melihat suaminya yang lagi serius-seriusnya, Audia hanya mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. "Aku ke belakang dulu ya, mau mandi." "Lia, nanti aku nyusul," jawab Alvin. Audia mengambil handuk hendak ke belakang, tidak sengaja melihat Sriwedari menghampiri Alvin. Menghentikan langkah sejenak, lalu segera ke kamar mandi. "Kamu bisa atasi ini kan, Al?" tanya Sriwedari. "Aku usaha Ma, aku yakin bisa kok," jawab Alvin. "Ini gak gampang loh, Al. Masalah ini pernah terjadi beberapa tahun yang lalu di perusahaan ayahmu," Sriwedari mengingatkan. Sriwedari melihat berkas-berkas yang ada di meja. Meski tidak tahu persisnya, tapi dari apa yang dilihatnya, hampir sama dengan problem yang pernah menimpa perusahaan ayahnya Alvin. "Al yakin bisa, Ma. Mama jangan khawatir," ucap Alvin sambil mengelus tangan ibunya. "Ya udah, nanti kasih pengertian ke Didi pelan-pelan. Kalau perlu kamu ajak dia," ujar Sriwedari. "Gak Ma, Alvin pergi sendiri aja. Biar lebih fokus dan Didi bisa tetap tenang temenin anak-anak." "Ya udah, mana yang terbaik aja. Mama balik ya, mau main sama cucu." Sebelum Sriwedari beranjak pergi, Alvin memeluk mamanya menguatkan, meyakinkan diri dan mamanya bahwa semua akan bisa diatasi dengan baik. Selepas itu, Alvin menarik nafas panjang. Lah harus bisa memberi pengertian kepada Audia tentang rencana ini. Mau gak mau, Alvin harus berangkat. Perusahaan yang ada di luar memang lebih membutuhkan Alvin. Nanti setelah urusan selesai, mengajari orang kepercayaan untuk bisa menghandle. Jika di lain waktu ada problem seperti ini, Alvin meminta orang kepercayaan untuk segera keluar, tidak berlama-lama. Bisa tinggal di rumah Alvin yang di pasar yang dijadikan toko jualan kue dan tanaman. Hingga esok hari, sehingga tidak membuat curiga orang sekitar. Kebetulan ada 2 karyawan yang di sana. Alvin tidak ingin tiba-tiba ada tetangga datang atau sekedar lewat melihatnya.
Waktu lalu saja, saat mertuanya datang bawa mobil saja heran. Bila melihat orang berseragam rapi, kerja kantoran bawa mobil super mewah datang ke rumah, semakin menghebohkan nantinya. Apalagi jika warga tahu bahwa dirinya termasuk salah satu terkaya Indonesia. "Sudah pulang Mas, Pak Jaya?" tanya Audia, setelah selesai mandi menghampiri Alvin. "Aku minta nginap rumah di pasar, Di," jawab Alvin sambil menata berkas-berkas di meja. Audia tidak bertanya lagi, lebih memperhatikan suaminya yang lagi beres-beres. Alvin merasa menata berkas terasa lama, padahal tinggal merapikan saja. Alvin memantapkan hati, menarik nafas panjang, duduk dan merasakan detak jantung sudah normal, hati merasa tenang. Alvin memberitahu Audia bahwa dirinya akan keluar negeri untuk beberapa waktu. "Apa? Keluar negeri Mas?" Audia kaget, lalu mengatur nafasnya. "Iya Di, aku harus beresin masalah itu sampai kelar," ucap Alvin pelan. "Artinya kamu bakal lama tinggalin aku?" tanya Audia dengan mata berkaca-kaca. "Iya, maaf aku gak ajak kamu. Ini urusan lebih rumit daripada saat kita ke London. Aku tidak bisa ngomong banyak hal saat ini, semoga kamu ngerti Di," ucap Alvin lalu memeluk Audia dari belakang, berusaha memberi pengertian agar istrinya paham. Audia terdiam lama, pikiran melayang-layang. Tidak bisa ikut Alvin, itu berarti dia bakalan tidak bersama suaminya. Cukup lama, biar kata tidak sampai 1 bulan, tetap saja terasa lama. Seharian saja tidak melihat suaminya rasa rindu sekali, apalagi sekarang. "Aku bakal usahain cepat pulang," bisik Alvin. "Kapan emangnya mau berangkat?" tanya Audia sedih. "Besok, jam 10 pagi. Audia menarik nafas panjang, lalu balik badan, memeluk suaminya yang bakal pergi lumayan lama. Audia mengerti situasi dan tidak ingin egois tentang perasaannya. "Kamu jangan nakal loh," bisik Audia. "Mau nakal sama siapa sih?" ucap Alvin. "Sama cewek-cewek bule," sahut Audia cepat. "Aku suka kamu Di, produk lokal asli Indonesia. I love you full deh." Alvin mencoba mencairkan suasana. Audia mencubit gemas Alvin atas bawah. Alvin yang ingin membalas tidak bisa karena Audia menahan suaminya yang mulai gemas-gemas manja. Malam tiba, setelah semua tertidur, Arza dan Aira juga sudah pulas. Audia ingin manja-manjaan sama suaminya. Setelah ini mereka akan saling merindu, tidak bertemu untuk beberapa waktu. "Sayang," ucap Alvin. Alvin merentangkan tangan, meminta Audia mendekat dan duduk di pangkuannya. "Ish Mas Alvin, kenapa sih?" jawab Audia jalan sambil tersenyum. Audia pura-pura tidak tahu maksud suaminya, padahal Audia sendiri juga ingin sekali bermanja-manjaan. "Enggak terasa sudah hampir 5 tahun ya Di, kita menikah," ucap Alvin sambil tersenyum, jemarinya menyibak anak rambut istrinya ke belakang telinga.
Terasa empuk waktu bagian belakang yang padat dan bulat itu mendarat di pangkuan Alvin. Alvin melingkarkan kedua tangannya di pinggang Audia. Ada bonus menyentil dua benda kembar menggoda. Audia sengaja menggoyangkan supaya mengenai Alvin. Aku bahagia banget bisa menikah sama kamu. Lanjut Alvin. Aku lebih bahagia, Mas Alvin. Bisa menjadi istri Mas Alvin yang ganteng. Makasih ya, udah jadi suami dan ayah yang baik buat anak-anak, sahut Audia sambil memeluk suaminya. Cintaku selamanya untukmu, bisik Alvin tulus. Audia menjadi terharu mendengarnya. Meski Audia tahu benar bahwa Alvin sungguh mencintainya, namun, ucapan itu tetap terasa begitu menyejukkan hatinya. Mas Alvin, aku percaya kok, ucap Audia sambil tersenyum. Dingin mas, enak kayaknya kalau dipijit gini, goda Audia. Audia turun dari pangkuan Alvin, lalu berbaring. Alvin pun memijat kaki istrinya itu mulai dari telapak kaki, lutut, lalu paha. Lama-kelamaan naik lagi ke atas dan berlanjut olahraga malam. Hujan tiba-tiba turun, membuat suasana semakin romantis malam itu.